Masih dari isu internasional, pemirsa, perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama 1 tahun. Perdamaian gagal terwujud, bahkan intensitas serangan semakin kuat. Pengamat hubungan luar negeri memperingatkan ancaman perang nuklir dan perubahan geopolitik. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobyeva, telah bertugas di Jakarta selama 5 tahun dan akan mengakhiri masa tugasnya akhir tahun ini. Diplomat kawakan ini tidak menyangka tahun-tahun terakhir dia bertugas akan menjadi masa-masa menegangkan, terutama sejak operasi militer khusus, istilah yang digunakan Presiden Putin, memasuki Ukraina pada 24 Februari 2022. The crisis and the conflict is much deeper, and the roots of it lay in the refusal of the West to abandon its dominance and its neo-colonial policies. Because Ukraine in this crisis is just an instrument and a victim of the Western policies for many years, and it's not only 2014 when it all began, but even before that, as we now understand, the target of the West was to turn Ukraine into an anti-Russian project and an anti-Russian military and political instrument, which they did, which they managed to do, unfortunately. And it's a tragedy for Ukrainian people. Ludmila mengatakan rintisan damai telah diupayakan, diantaranya melibatkan Turki sebagai penengah. Namun Ludmila menilai kegagalan muncul dari pihak Ukraina yang tidak beritikat mencapai kesepakatan damai. Kunjungan mendadak Presiden Biden ke Kiev belum lama ini jelas bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Rusia, yang menilai Ukraina semakin didikte demi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. President Zelensky and their government were puppets of the West, that they allowed this leadership to drag them deeper and deeper into this conflict. And for Russia, if we had any illusions that the West will consider us as their equal partners, now we don't have these illusions anymore, because the response from the West to this operation was beyond any common sense and beyond anything that we've seen before. Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menilai perang Rusia-Ukraina bukan hanya melibatkan Rusia saja, Amerika Serikat saja, dan sekutu-sekutunya. Perang yang belum diketahui kapan akan berakhir ini telah mengganggu pasokan pangan dan keamanan internasional. Tetap kalau menurut saya adalah agenda keamanan internasional yang paling utama dan perlu memang diselesaikan secara serius dan jangan dibiarkan perang ini berkobar dalam waktu yang tidak menentu, karena ada prediksi akan terjadi seperti itu. Tapi kalau itu yang terjadi akan buruk bagi dunia internasional. Namun meski Indonesia bukan negara yang punya pengaruh signifikan, Dino Jalal menilai peran Indonesia cukup baik, ditandai dengan kunjungan Presiden Jokowi pada Juni 2022 menemui Presiden Volodymyr Zelensky di Kiev. Jokowi sempat menyaksikan kota Irpin yang hancur lebur akibat serangan rudal Rusia hingga menemui para lansia korban gempa. Setelahnya, Jokowi dan Ibu Negara Iriana melawat ke Moskow, Rusia, disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin. Posisi strategis Indonesia sebagai ketua G20 tahun lalu ikut berperan besar. Namun demikian, Indonesia harus tetap waspada di tengah berbagai ancaman. Indonesia berhasil karena apa? Karena G20 tetap utuh. Ya, kita tidak menerima tekanan dari negara-negara G7 untuk mengeluarkan Rusia. Jadi Presiden Jokowi datang ke Kiev dan ke Moskow, dan dalam dua kunjungan itu Presiden bisa memberikan sinyal kepada Presiden Putin, kita mau fair nih, karena kita ketua G20 dan kami tidak akan mengeluarkan Anda, ya, Anda tetap kami undang, ya, tapi Anda juga mempunyai kewajiban untuk mensukseskan G20 di bawah
presidensi Indonesia gitu kan. Lebih jauh lagi, ancaman yang muncul adalah jika nuklir diambil sebagai pilihan senjata taktis oleh Rusia. Kompleks lagi yaitu perang nuklir, right? Karena ada sinyalemen kalau Putin merasa saya pasti kalah, dia bisa mempertimbangkan penggunaan senjata taktis nuklir. Taktis ya, taktis itu berarti oke, saya ngobong Jakarta Selatan aja, biar Jakarta Selatan yang hancur misalnya. Right? Jadi bukan seluruh Indonesia, bukan Pulau Jawa, tapi taktis di tempat tertentu yang digunakan gitu, right? Dari Jakarta, Wela Syarlita, Oki Mahendra, Raga Firdaus, iNews melaporkan.